Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Agista Triananda dari kelas F1 jurusan manajemen dengan NIM 22104178114. Pada suatu hari yang cerah di akhir Maret, saya sedang duduk di ruang belajar dengan laptop yang terbuka di depan saya, menyiapkan materi untuk kuliah analisis lingkungan bisnis dari Pak Adi, sebuah topik yang menarik dan menantang. Apalagi ketika kita berbicara tentang bagaimana lingkungan bisnis terus berkembang, seperti lagu dangdut pertama yang mengalun di latar belakang, Goyang Nasi Padang. Hidup ini terasa begitu dinamis, seperti langkah-langkah yang berputar dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kesibukan mempersiapkan tugas, saya merencanakan untuk mengisi liburan yang berlangsung dari tanggal 28 Maret sampai 7 April 2025. Liburan yang jatuh pada saat yang tepat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saya menyusun jadwal membagi waktu antara belajar dan berkumpul dengan keluarga. Untuk merayakan kemenangan setelah sebulan penuh dengan berpuasa, tidak terasa kita pun mulai berbicara tentang Idul Fitri dengan lebih mendalam, melihatnya sebagai sebuah momen yang juga dapat dianalisis dari perspektif bisnis. Kembali ke topik kuliah, Pak Adi memberikan tugas untuk melakukan analisis SWOT terhadap perayaan Idul Fitri. Bagaimana momen spesial ini dapat membawa pulang dan tantangan bagi dunia usaha. Lagu Goyang Dumang pun mulai terdengar, memberikan semangat baru dalam berpikir kreatif. Saya mulai menyusun analisis SWOT untuk Idul Fitri, yang dalam konteks bisnis, dalam dijelaskan sebagai berikut. Strengths atau kekuatan. Idul Fitri merupakan momen besar yang penuh dengan kebahagiaan, menjadi peluang bagi banyak bisnis. Bisnis pakaian, makanan, dan jasa wisata biasanya mengalami lonjakan permintaan. Orang-orang membeli pakaian baru, makanan untuk hajatan, serta berlibur bersama keluarga. Ini menjadi kekuatan besar yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha. Kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Namun, ada juga kelemahan yang harus dihadapi, seperti ketergantungan pada momen tertentu. Bisnis yang hanya mengandalkan perayaan Idul Fitri cenderung mengalami penurunan permintaan di luar musim ini. Selain itu, biaya produksi yang meningkat untuk memenuhi permintaan yang tinggi juga bisa menjadi masalah. 3, yaitu opportunities atau peluang. Peluang terbesar dari penawaran produk yang relevan dengan Idul Fitri, seperti makanan khas lebaran, kue-kue tradisional, dan produk halal. Selain itu, teknologi digital yang membuka peluang untuk bisnis online yang lebih efisien, seperti penjualan pakaian atau makanan secara daring. Threats atau ancaman. Sementara itu, tantangan yang muncul adalah ketatnya persaingan di pasar, terutama dalam sektor retail. Bisnis yang tidak beradaptasi dengan perubahan konsumen yang semakin mengandalkan teknologi dan kemudahan dalam berbelanja online akan tertinggal. Ancaman lainnya adalah peraturan yang dapat membatasi promosi dan penjualan pada saat tertentu. Ketika saya menyelesaikan analisis ini, lagu Cinta Luar Biasa dari Siti Nurhaliza mengalun dengan lembut di latar belakang, memberi saya refleksi tentang betapa luar biasanya cinta yang hadir saat Idul Fitri, tidak hanya untuk keluarga tetapi juga untuk bisnis yang terlibat dalam perayaan ini. Idul Fitri tidak hanya tentang berbagai kehidupan, tetapi juga tentang cara bisnis bisa memanfaatkan momen ini untuk berkembang. Sambil menyelesaikan analisis, saya berpikir tentang betapa banyaknya hal yang bisa kita pelajari dari kuliah ini, dan bagaimana Idul Fitri memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan dan tantangan dalam dunia bisnis. Sebuah momen yang luar biasa, penuh makna dan tentu saja penuh dengan peluang. Lagu Guruku Tersayang pun hadir di akhir ini, memberikan kesan yang mendalam tentang betapa pentingnya pembelajaran dan bimbingan dalam hidup kita, baik itu kuliah maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya merasa siap untuk menghadapi liburan ini dengan perspektif yang lebih luas,
Tidak hanya sebagai waktu untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk belajar dan merencanakan masa depan yang baik dalam dunia bisnis maupun kehidupan pribadi. Hari Raya Idul Fitri akhirnya tiba, dan suasana di rumah saya penuh dengan kebahagiaan. Keluarga berkumpul, makanan khas lebaran pun tersaji di meja, dan suara tawa mengisi ruangan. Namun, ada satu hal yang membuat saya semakin bersemangat pada hari itu. Saya berniat untuk bersilaturahmi ke rumah Pak Adi. Ini adalah kesempatan yang saya tunggu-tunggu untuk berbincang lebih jauh mengenai kuliah analisis lingkungan bisnis dan bagaimana saya dapat lebih memahami penerapannya dalam dunia nyata, terutama dalam konteks bisnis yang berkembang pesat saat Lebaran. Sambil menyiapkan diri, saya teringat kembali pada beberapa hal yang telah dipelajari dalam mata kuliah tersebut. Idul Fitri, selain menjadi waktu untuk berbagi kebahagiaan dengan keluarga, juga membuka banyak peluang bagi berbagai jenis bisnis. Sebelum pergi, saya mendengarkan lagu Cinta dari Chrisye yang mengingatkan saya betapa pentingnya hubungan terjalin antara pemilik bisnis dan pelanggan. Hubungan yang penuh dengan cinta dan kepercayaan, seperti halnya silaturahmi yang saya lakukan ini. Di perjalanan menuju rumah Pak Adi, saya merenung. Silaturahmi bukan hanya tentang mengunjungi orang kita hormati, tetapi juga belajar tentang dari pengalaman mereka. Pak Adi sebagai dosen tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga banyak memberi perspektif praktis tentang bagaimana analisis lingkungan bisnis bisa diterapkan, khususnya dalam merespons perubahan yang terjadi di sekitar kita. Seperti bisnis yang memanfaatkan momen Lebaran, kita juga harus selalu siap menghadapi peluang dan tantangan yang ada di sekitar kita. Setibanya di rumah Pak Adi, saya disambut dengan hangat. Kami berbincang di ruang tamu sambil menikmati ketupat dan opor ayam. Dalam percakapan, Pak Adi memberi saya banyak insight, salah satunya mengenai bagaimana bisnis harus tetap beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi, terutama saat momen-momen besar seperti Idul Fitri. Pak Adi mengatakan, bisnis itu seperti hidup, selalu penuh dengan perubahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menganalisis dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Kalimat ini sangat mengunggah dan saya merasa semakin mendalami konsep analisis lingkungan bisnis yang saya pelajari di kuliah. Saat perbincangan berlanjut, Pak Adi juga membahas mengenai bagaimana pentingnya kekuatan relasi dan jaringan dalam dunia bisnis. Beliau menyarankan agar kita sebagai calon pengusaha atau profesional tidak hanya mengandalkan pengetahuan teori, tetapi juga keterampilan dalam membangun dan memelihara hubungan. Ini adalah nilai yang sangat bermanfaat yang tidak hanya berlaku di dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadi, termasuk dalam menjaga silaturahmi. Setelah beberapa jam berbincang, saya merasa sangat terinspirasi. Silaturahmi ini tidak hanya memberi saya kesempatan untuk mengenal lebih dekat sosok Pak Adi, tetapi juga membuka wawasan baru tentang pentingnya membangun relasi yang saling menguntungkan. Dalam dunia bisnis, saya menyadari bahwa analisis lingkungan bisnis bukan hanya soal mempelajari SWOT, tetapi juga bagaimana kita dapat memahami dan beradaptasi dengan dinamika sosial yang ada. Cerita yang saya sajikan kali ini tidak hanya memberikan saya gambaran tentang pentingnya beradaptasi dalam dunia bisnis, tetapi juga mengajarkan saya tentang bagaimana silaturahmi dapat membuka peluang, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam dunia profesional. Semoga dengan berbagi pengalaman ini, saya akan lebih siap menghadapi tantangan yang ada dan terus berkembang dalam karir dan kehidupan saya.